Kita sudah membaca Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10, tetapi saya membaca satu bagian firman Tuhan lagi dari Matius pasal 23. Matius pasal 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara, bacaan yang sudah dibacakan oleh saudari liturgos tadi bicara kepada kita perbandingan antara Kristus dan Melkisedek. Dan di dalam penjabarannya sampai pada satu penekanan bahwa Abraham waktu zaman dia memberikan 1/10 dari semua yang dia dapatkan dari hasil perang kepada Melkisedek. Dan penjelasannya, orang yang lebih rendah mendapatkan kewajiban untuk memberikan 1/10 dari apa yang diberikan kepadanya. Nah, dalam bagian itu Abraham diposisikan seperti itu, walaupun sudah dikatakan dia adalah pemilik janji yang dijanjikan oleh Tuhan kepada dia dan bangsanya dan keturunannya akan diberkati oleh Tuhan, dan melalui keturunannya semua bangsa mendapatkan berkat. Tetapi ketika ada berhadapan dengan Melkisedek, dia menunjukkan penghormatannya dan juga sebagai bagian dari yang firman Tuhan sudah sampaikan, memandang Melkisedek sebagai sosok imam Allah yang maha tinggi, Raja Salem, Raja kebenaran, Raja damai sejahtera. Nah, saudara, dan di dalam penjabaran selanjutnya dikatakan bagian ini ternyata terjadi sebelum hukum Musa diberikan. Artinya aturan tertulis tentang perpuluhan belum ada, tetapi pelaksanaannya sudah dilakukan. Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek dari apa yang sudah didapatkannya. Memang hari ini kita secara khusus merenungkan perpuluhan Alkitabiahkah? Karena ada orang yang katakan itu bukan ajaran Alkitab. Lalu bagaimana perspektif Alkitab, kata Alkitab berkaitan dengan perpuluhan? Apakah itu tidak Alkitab? Tidak sesuai Alkitab? Itu yang kita coba perhatikan. Dan landasan tadi yang sudah dibacakan oleh Ibu Eri jelas kepada kita bahwa perpuluhan itu bahkan sebelum ada aturan tertulis sudah ada. Ini sama dengan Sabat, dengan ibadah perhentian. Pada hari yang ketujuh ada perhentian, dan di dalam perhentian itu memuji, memuliakan nama Tuhan. Mengapa hari ini kita beribadah? Karena konsepnya diajarkan oleh Alkitab. Tetapi memang hari ini kita tidak sedang membahas Sabat, tidak sedang membahas hari Minggu. Saya mau contohkan bahwa itu sudah ada sebelum aturan hukum Musa diberikan kepada umat Israel. Sama dengan ini, demikian adanya. Lalu perpuluhan Alkitabiahkah? Sebenarnya singkat saja kita jawab sesuai dengan yang kita baca, dan berbagai sumber yang ada di dalam Alkitab juga sesuai praktek
dan ketaatan iman dari umat Tuhan dari perjanjian lama sampai hari ini, maka kita bisa pastikan itu adalah ajaran Tuhan yang perlu untuk terus kita hidupi, terus kita taati, dan kita imani. Walaupun ada orang yang mengatakan itu tak perlu lagi karena Tuhan sudah genapi. Kalau Tuhan sudah genapi, ngapain kita beribadah hari Minggu lagi? Kalau Tuhan sudah genapi, ngapain kita memberikan persembahan setelah firman Tuhan diberitakan? Dan seterusnya. Itu konsep yang salah yang dipaksakan untuk menyetujui pemikiran yang sebenarnya tidak berdasarkan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan bicara kepada kita, itu adalah bagian dan aspek dari iman yang mana menunjukkan berbagai hal yang terkandung di dalamnya. Kita akan renungkan bagian itu. Bagian ini melandaskan, mendasari bagi kita, pertama, untuk memberikan perpuluhan. Dan perpuluhan itu, sekali lagi, itu adalah Alkitabiah. Setelah peristiwa Melkisedek dan Abraham, memang sebenarnya konsep yang di situ menunjukkan tentang keimaman. Tetapi lebih daripada di sisi yang lain, kita coba memperhatikan dari perspektif sesuai dengan tema kita, yaitu perpuluhan Alkitabiah. Perpuluhan itu Alkitabiahkah atau tidak? Nah, memang bagaimana kita memberikan perpuluhan? Sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan, 1/10 dari yang Tuhan beri kepada kita beri kepada Tuhan. Tetapi tidak bisa kita hanya membatasi seperti itu. Ada dimensi-dimensi yang Tuhan tetapkan di dalam firman Tuhan supaya kita terapkan sebagai bentuk dari ketaatan iman kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perpuluhan itu bukan hanya baru hari ini. Itu sudah dari dalam perjanjian lama. Umat Tuhan sudah melakukannya, berakar dan mendasar di dalam kehidupan umat Tuhan. Memang istimewa secara tertulis ini diberikan ketika umat Israel ada di bawah kaki gunung Sinai. Tuhan berfirman, menyampaikan firman-Nya kepada umat Israel melalui Musa untuk diajarkan tentang berbagai hukum. Salah satu hukum yang diajarkan adalah perpuluhan ini. Dan lebih jauh daripada itu, tadi saya sudah bacakan bagi kita di dalam Matius 23 ayat 23. Memang ini konsep dan konteksnya berbeda. Itu mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi yang menekankan tindakan-tindakan yang lahiriah, yang kelihatan, yang bisa diamati, dilihat oleh orang lain. Mereka begitu giat untuk melakukan hal-hal yang lahiriah, yang dapat dilihat oleh manusia, oleh umat di waktu itu. Mereka memberikan perpuluhan. Sudah dijelaskan detailnya di situ tadi. Mereka memberikan perpuluhan dikatakan dari selasi, adas manis, jintan, seterusnya. Mereka beri itu. Dan dalam penilaian manusia ketika melihat orang yang memberi seperti ini, oh, ternyata dia taat kepada hukum Tuhan. Ternyata dia menaati perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada manusia. Secara kasat mata kan begitu. Apalagi pemberiannya itu banyak, besar. Wah, imannya ditakar oleh pemberian seperti itu. Saudara, kalau seperti itu, penjahat pun bisa memberikan lebih banyak daripada yang orang lain bisa berikan. Tetapi penjahat, dia mendapatkan kekayaannya dari berbagai-bagai kejahatan. Kemudian dia memberikan mungkin sumbangan itu kepada lembaga-lembaga rohani. Atau juga memakai itu untuk memberikan sumbangan-sumbangan kepada fakir, miskin, dan seterusnya. Tetapi sumbernya dari mana? Dari hasil kejahatan. Kalau kita hanya sebatas itu melihat dan menilai apa yang dilakukan oleh manusia, maka orang Farisi ini mendapatkan pujian Tuhan Yesus. Mereka memberikan sesuai yang tertulis.
tidak absen dan tidak celah sedikit pun tidak ada untuk menemukan kesalahan dan kelalaian di dalam memberi itu. Dan secara istimewa mengenai perpuluhan, mereka taat, setia melakukan itu. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bilang, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, celakalah kamu. Saudara, ini ungkapan dari, ya istilah lebih bebasnya, kecewa berat terhadap orang-orang yang paham kebenaran tetapi melakukan kebenaran hanya supaya dilihat, hanya supaya kelihatan gagah-gagahan. Tidak datang dari hati, tidak datang dari ketulusan kepada Tuhan untuk memberi sesuai dengan yang diperintah oleh Tuhan. Maka Tuhan mengecam yang seperti ini. Itu yang kita bacakan, yang kita sudah baca di dalam Matius 23 ayat 23. Mereka melakukan seperti yang tertulis, tetapi lupa esensi dari semua itu adalah kasih, keadilan, dan belas kasih, dan kesetiaan kepada Tuhan, dan dalam tugas-tugas yang Tuhan beri. Mereka lupa. Nah, hal yang semacam inilah yang ditentang oleh Tuhan, dan Tuhan mengatakan kepada orang-orang seperti ini sebagai orang yang munafik. Munafik. Tunggu waktu dilihat semangat, ketika tidak dilihat orang malas-malasan. Itu orang munafik begitu. Tetapi Tuhan bilang kepada kita supaya kita tidak seperti orang Farisi ini. Sebenarnya aplikasinya kepada kita juga. Kepada kita juga. Melakukan sesuatu bukan supaya dapat pujian manusia. Karena kalau seperti itu Tuhan bilang, engkau sudah mendapatkan bagianmu, maka engkau tidak mendapat bagian dari Allah, karena engkau sudah dapatkan. Tetapi lakukanlah itu dengan ketulusan dan kesucian hati, dan biarkanlah Tuhan perhitungkan itu. Bahkan Tuhan bilang, apa yang dilakukan tangan kananmu, jangan diketahui oleh tangan kirimu. Saudara, banyak kali orang dunia, mungkin juga orang Kristen melakukan hal seperti itu. Ketika melakukan satu kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh satu kampung, dan pada akhirnya dia dipuji, dielukan. Kalau seperti ini, apa motivasi kita? Biarkanlah kebaikan-kebaikan kita menjadi konsumsi kita, dan biarkanlah itu diceritakan oleh orang lain. Kalau orang lain menyaksikan itu, bukan berarti kita tidak boleh memberitakan apa yang kita sudah lakukan. Tetapi pasti ada perbedaan antara orang yang memberitakan itu, yang memberikan info itu, antara hati dan motivasi yang benar dan hati dan motivasi yang salah, yang tidak beres di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Orang melihat apa yang kelihatan, dan banyak kali salah. Saudara, Samuel saja pelayanannya sudah lama. Di masa tuanya, waktu dia pergi disuruh oleh Tuhan untuk mengurapi raja yang dipilih oleh Tuhan, dia melihat sosok Eliab, kakak dari Daud, begitu perkasa. Lalu dia katakan, ini adalah orang yang dikenal, yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan bilang apa? No. Bukan itu yang kupilih. Dia telah kutolak. Manusia melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati. Hati seperti apa? Kita tidak bisa sembunyi kepada Tuhan. Dia tahu luar dalam kita. Bahkan dia mengenal saya dan saudara melebihi saya saudara mengenal diri masing-masing. Kadang kita tidak bisa membaca dan mengontrol pikiran dan perasaan kita. Tetapi Tuhan maha mengetahui. Tidak ada yang terselubung, tidak ada yang tersembunyi. Dia kenal kita secara pribadi dengan begitu dalam. Begitu dalam. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian perpuluhan Alkitabiah atau tidak,
maka kita perlu untuk memperhatikan ketika kita memberi seperti itu. Motivasi kita seperti apa? Hati kita macam apa? Perlu untuk kita perhatikan. Supaya kita tidak seperti orang Farisi. Mengenal kebenaran. Dia tahu ada riset tentang firman Tuhan. Tetapi dia tidak melakukan. Mereka tahu itu. Tetapi tidak taat pada firman yang mereka selidiki dan ketahui. Tetapi juga sebaliknya. Orang Farisi mengetahui, tidak taat. Ada juga orang yang tidak tahu dan tidak taat. Tetapi berharap kita tidak seperti itu. Menjadi orang yang tahu, yang punya pengalaman, dan mau belajar taat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kecaman yang diberitakan oleh Tuhan menandakan bahwa apa yang sudah dilakukan jauh sebelum zaman Tuhan tetap dipelihara sampai zaman Tuhan. Orang tetap melakukan perpuluhan. Setelah zaman Tuhan gimana, Pak? Juga tetap dilakukan. Sampai hari ini gereja-gereja tetap melakukan itu. Bahkan saudara, ada satu titik waktu gereja mula-mula mempersembahkan lebih dari perpuluhan yang dituntut. Lebih daripada itu, segala harta benda mereka jual, lalu kemudian dibagi-bagikan, dan mereka bersuka cita bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan, belajar tentang kebenaran Tuhan, bertekun di dalam iman dan pengajaran-pengajaran. Aduh, saudara, situasi dan kondisi yang seperti ini pernah tercipta. Dan kalau ada sampai hari ini, terpujilah Tuhan. Saya kira kita di sini juga, walaupun tidak sesempurna yang telah dilakukan oleh jemaat mula-mula, setidaknya kita mempunyai prinsip yang kokoh untuk menjaga keutuhan dan kesatuan hati di dalam memuji Tuhan, di dalam beribadah, dan bertekun di dalam pengajaran-pengajaran. Itu adalah bagian dari ketaatan dan pertumbuhan iman kita kepada Tuhan supaya kita makin dekat, makin kenal Tuhan. Saudara, ketaatan tidak mungkin datang dari ketidaktahuan. Ketaatan datang dari pengenalan akan Allah. Firman Tuhan mengatakan kepada umat Israel di dalam Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Maka supaya tidak binasa, bahasa positifnya, kenallah Allah. Hanya dengan mengenal Allah, kita punya kesadaran, punya pemikiran bagaimana harus tunduk taat kepada Allah setiap hari. Jangan ketika hanya good mood saja, ketika bad mood tidak mau taat lagi. Tidak. Di dalam semua lika-liku kita setiap hari, tunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Salah satu sisinya memang seperti yang kita renungkan ini. Tetapi lebih daripada itu, kita juga harus mewaspada diri supaya tidak seperti yang dikecam oleh Tuhan. Jangan ketika sudah memberikan perpuluhan, lalu selesai. Tugas saya tidak ada lagi yang lain. Nah, firman Tuhan bilang kepada kita, ingat, ayat 23 katakan, engkau melakukan perintah yang lain, hati-hati, supaya engkau tak melupakan perintah yang lain. Yang lain engkau lakukan, ini juga engkau harus lakukan. Itu firman Tuhan katakan kepada kita. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Dan dalam semua ini, jangan lupa keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Itu esensi dari bagaimana kita mewujud nyatakan iman kita kepada Tuhan setiap hari. Percuma kalau kita memberi banyak, tetapi hati tidak ada kasih. Hati dipenuhi dengan saling cekcok satu dengan yang lain, penuhi dengan kebencian dan amarah. Itu orang yang munafik, firman Tuhan bilang.
Dan keras loh. Ini disampaikan kepada orang yang tahu firman Tuhan. Hari ini juga bisa begitu. Datang kepada siapa saja. Maka siapapun harus setiap hari belajar untuk introspeksi diri berdasarkan firman Tuhan. Jangan berpikir kita sudah kebal dan tidak jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Justru orang yang tahu firman, yang belajar firman, kalau tidak waspada akan banyak kali jatuh. Tetapi juga kita semua harus terus belajar supaya jangan jatuh lagi. Sebisa mungkin kita bangun lagi. Sebisa mungkin kita terus mempunyai pertumbuhan makin ke arah Allah, makin menyerupai Kristus Tuhan kita. Itu perintah Tuhan kepada kita. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pengajaran perpuluhan ini yang memang Alkitabiah, setidaknya ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, perpuluhan itu menunjukkan kedewasaan iman. Perpuluhan menunjukkan kedewasaan iman. Saudara, mungkin kita akan menggunakan kalkulator matematika dan logika kita. Wah, saya mempunyai penghasilan cuma 2 juta. Kalau saya memberikan sesuai yang diminta oleh Tuhan, saya hitung-hitung kok tidak cukup. Mungkin kita berpikir demikian. Ya, kita berpikir demikian karena kita menggunakan kalkulator manusia, bukan kalkulatornya Tuhan. Maka terjadilah seperti yang kita pikir, terjadilah seperti itu. Tetapi saudara, kita sedang bicara tentang iman yang melampaui logika. Logika bicara demikian. Maka kalau sudah seperti ini, mungkin kita tidak mau memberi. Dan waktu memberi, mungkin hati juga berat. Karena kalau kita pikir, wah sayang ini dikasih kepada Tuhan melalui gereja. Nanti akhir bulan, saya makan apa? Saudara, tidak ada orang yang miskin karena memberikan perpuluhan. Tidak ada orang yang miskin karena memberikan persembahan. Tidak ada. Tetapi orang bisa miskin kalau berfoya-foya. Tidak bisa menggunakan berkat yang Tuhan beri. Orang bisa miskin. Dan yang seperti ini tiap hari bisa dilakukan. Perpuluhan berapa kali? Sebulan. Paling sebulan sekali. Persembahan tidak mungkin setiap hari. Tetapi yang setiap hari itu lifestyle kita. Gaya hidup kita. Gaya hidup ini sebenarnya yang membuat orang kekurangan dan kekurangan lagi. Bayangkan, satu hari habisin untuk hal-hal yang tidak perlu. Yang bersifat konsumtif. Misalkan, ya ini contoh ya, gaji 5 juta, tapi makan di luar di restoran, yang satu kali makan 50, 60. Berapa lama engkau bisa bertahan dengan gaji seperti itu? Itu gayanya, gaya hidup. Wah kan ini jari lelas saya Pak. Ya, tetapi berhikmatlah menggunakan berkat Tuhan. Saya beberapa waktu lalu mendengarkan penjelasan tentang ini. Saya tidak usah sebutin namanya, tapi dia jelasin. Waktu awal masuk dia diberikan gaji 2 juta. Cukup. Lalu kemudian karena karirnya bagus, dinaikkan gajinya makin tinggi. Lah, udah makin tinggi gajinya, kok malah banyak pinjaman? Aneh. Ya memang aneh. Apa yang membuat begitu? Gaya hidup. Gaya hidup. Saudara, kalau kau saudara menggunakan pakaian yang biasa aja, tidak akan mengurangi integritas kita. Tidak akan mengurangi karakter dan moral kita yang teruji terpuji di hadapan manusia. Kita tidak dinilai harusnya idealnya dari cara pakaian kita. Tetapi jangan salah paham maksud saya. Karena saya mengatakan begini, oh kalau begitu kan
Pak Gembala bilang, tidak apa-apa, saya boleh dong pakai baju weekend saja datang ibadah, pakai celana atau rok yang CU, itu ada biasa istilah itu, CU, celana umpan. Jangan. Ingat firman Tuhan di bagian lain bicara itu kepada kita. Etika berpakaian, bagian dari iman kita kepada Tuhan. Hati-hati. Saya tidak sedang nyindir, oh ini bagus, pakai pakaian bagus. Tapi maksudnya kita meminimalisir godaan dari luar untuk mendatangkan hal-hal yang tidak baik pada kita. Dan orang Kristen harus paham tentang hal yang semacam ini. Saudara, kita coba balik kepada apa yang firman Tuhan katakan sebagai perpuluhan adalah bentuk kedewasaan iman. Tadi yang saya contohkan. Berapa yang kita akan berikan sebagai persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan. Dan kita coba hitung, berapa yang kita habiskan hanya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak ada manfaatnya untuk keluasan kerajaan Allah dan untuk hal-hal yang membangun iman komunitas dan jemaat. Berapa yang habis? Saudara, saya contohkan. Kita habis mungkin ya, kalau orang yang perokok atau apalagi peminum atau yang suka duduk-duduk uang untuk itu habis berapa? Katakanlah nih, kalau orang perokok 1 bulan mungkin ya bisa 5 atau 600 1 bulan, habisin duitnya di situ. Lalu dia berikan perpuluhan berapa? Mungkin 200, 300, 400. Lebih banyak mana? Rokok lebih banyak. Itu satu. Sisi yang lain, karena suka gaul, duduk dengan teman-teman sampai nongki-nongki sampai larut malam, bahkan sampai ketemu pagi lagi. Dan duduk-duduk kan tidak hanya sekedar duduk. Mungkin ada gorengan, bagus kalau gorengan. Takutnya kalau ada minum, bagus juga kalau hanya Fanta. Tapi kalau air minumnya itu air putih yang membodohkan, itu yang saya bilang air putih yang bikin bodoh itu. Karena setelah minum, logika sudah tidak jalan, akal sehat tidak dipakai lagi, dunianya dunia dia, temannya sendiri dia gebukin. Itu kalau air bodoh bisa buat begitu. Saudara bisa bayang, habis berapa? Nah ini kita coba, sebenarnya ini kita lebih kita bicara tentang manajemen keuangan dari berkat Tuhan yang Tuhan beri kepada kita secara finansial. Tetapi kita coba hitung-hitungan nih, berapa perbandingannya yang kita beri untuk Tuhan dan yang kita habiskan hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Saudara bayangkan, kalau duit seperti itu, kalau tidak mau datang untuk memberi atau mungkin ada bagian lain yang kita pikirkan, bayangkan duit sebanyak itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita belikan makanan, minuman, ya katakan nasi jinggo saja. Lalu kita lihat orang di luar sana yang kekurangan, kita beri kepada mereka. Lalu waktu kita beri, kita mengatakan, Tuhan Yesus memberkati kalian. Saudara bayangkan, orang yang mendapatkan itu mendoakan kita. Kita menjadi berkat, nama harum. Firman Tuhan bicara kepada kita, nama baik lebih berharga, lebih baik daripada emas dan perak, daripada kekayaan. Kalau kita banyak duit, kita punya banyak harta, kekayaan melimpah, tapi nama rusak, tidak ada gunanya. Karena setelah mati kita meninggalkan nama, dan nama itu akan selalu dikenang. Tinggal kita pilih, nama dikenang sebagai sosok yang baik, atau nama dikenang sebagai penjahat, sebagai pencuri, sebagai dan macam-macam. Yang mana yang kita mau pilih? Kembali kepada kita. Dan saudara, semua ini dimulai dari pengenalan kita kepada Tuhan. Makin mengenal Tuhan, makin dalam kita mencintai firman-Nya. Dan makin dalam kita mencintai firman-Nya, makin taat pula kita setiap hari. Itu yang Tuhan kenan kepada kita. Jadi saudara, perpuluhan itu adalah bentuk dari kedewasaan iman. Apakah orang yang tidak memberi
tidak punya iman. Kita tidak bicara orang punya atau tidak iman, tapi kita sedang bicara orang yang punya iman, kemudian imannya dewasa. Tapi jangan salah paham. Bisa juga seperti yang tadi saya katakan, orang memberi supaya kelihatan rohani, padahal roh halus. Bisa jadi. Tidak begitu yang Tuhan maksudkan. Itu haruslah korelasi dengan kehidupan setiap hari. Ya, orang yang dewasa iman, dia tidak mungkin melewati bagian ini. Itu landasannya seperti itu. Kedewasaan iman, salah satu dimensinya perpuluhan. Tetapi apakah perpuluhan bisa menjadi satu dimensi dari kedewasaan iman? Belum tentu. Itu yang saya bilang tadi. Kalau dia banyak duit, dia beri perpuluhan, beri persembahan, lalu dia mulai nodong gereja. Wah, saya beri begini, saya ngatur gereja, saya ngatur pelayanan, saya ngatur pelayan. Orang semacam ini cari hal yang lain, bukan cari kemuliaan Tuhan. Motivasinya lain. Orang semacam ini tidak dewasa iman. Tetapi orang yang dewasa iman terkorelasi, salah satunya adalah dia tetap setia untuk perintah-perintah Tuhan. Itu penting, saudara. Itu penting. Maka mari kita coba melihat sisi hidup kita masing-masing. Tuhan pelihara kita sampai hari ini kok. Tuhan pelihara kita sampai hari ini. Dari yang dulu gajinya cuma 500, naik 1 juta, naik 2 juta, 4 juta, 5 juta, mungkin sekarang ada yang 10 juta, yang belasan juta. Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, perpuluhan itu adalah bagian dari pengakuan kita kepada Allah. Seperti Abraham mengakui Melkisedek sebagai imam Allah yang maha tinggi, Raja Saleh, Raja damai sejahtera. Demikian juga kita ketika memberi perpuluhan kepada Tuhan, menunjukkan pengakuan kita kepada kemahakuasaan Allah, kepada kemuliaan Allah, kemahatinggian Allah dalam hidup masing-masing. Dengan begitu kita mengaku bahwa segala yang kita punya adalah dari Allah, oleh Allah, tetapi dia beri kepada kita. Berkat yang kita punya, apapun itu, datangnya dari sana, sumbernya dari sana. Dan ketika kita sadar, berpikir, dan menyadari akan hal ini, kita juga tahu apa yang harus kita lakukan. Tahu apa yang kita harus lakukan. Berkat itu datang dari Tuhan kok. Apa yang kita punya hari ini, itu sebenarnya Tuhan punya. Tapi Tuhan percayakan kepada kita untuk kita atur. Nah, di dalam pengaturan ini, maka tidak mungkin dia lalai. Jadi perpuluhan yang kedua adalah bentuk pengakuan kita kepada Allah. Firman Tuhan bicara demikian. Lalu yang ketiga, perpuluhan itu juga adalah bagian dari syukur dan ketaatan kita kepada perintah-perintah Allah. Ini penting juga. Saudara, jangan kita pakai hitung-hitungan matematika sama Tuhan. Oh, saya memberikan perpuluhan segini Tuhan. Ingat Tuhan, balaslah 10 kali lipat lagi. Wah, kita mulai berbisnis sama Tuhan. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, semua yang kita punya ini milik Tuhan. Dari Tuhan asalnya. Kalau Tuhan mau ambil, apa yang kita bisa buat? Kita belajar kisah Ayub. Di dalam ketaatan, dia tetap menunjukkan sikapnya itu. Bahkan sampai ketika dia menderita dan kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan anak, kehilangan harta benda, istrinya juga datang tidak mendukung dia, saudara-saudaranya juga demikian, sahabat-sahabatnya juga demikian. Bahkan dia mendapatkan penyakit yang mengerikan sekali. Itu salah satu contoh kalau Tuhan mengambil sesuatu dari kita atau apa yang kita miliki ini,
tidak ada artinya dan kita tidak bisa pertahankan. Saya kira pelajaran COVID-19 yang lalu berharga bagi kita. Kita belajar dari sana, oh ternyata hidup kita ini harus bergantung hanya kepada Tuhan saja. Kepada Tuhan saja. Bukan kepada pekerjaan kita, bukan kepada kesehatan kita, bukan kepada kegagahan kita. Saudara, kalau kita bangga dengan apa yang kita punya dan sombong dengan yang kita punya ini, Tuhan ambil selesai semua. Apa yang kita mau gantungkan kebanggaan kita? Pekerjaan kita yang mendatangkan banyak income kah? Kalau Tuhan ambil itu, semua hilang. Kesehatan kita kah? Terlalu kecil Tuhan mendatangkan sesuatu yang buruk bagi kita. Apa yang kita mau banggakan? Apa yang kita sombongkan sama Tuhan? Tidak ada. Nah, ketika Tuhan memberi ini kepada kita, kesadaran mulai datang dari dalam hati dan berpikir apa yang harus dilakukan. Maka ketika memberikan perpuluhan, dia melihat dari sisi dia bersyukur dan dia menaati Tuhan. Sekali lagi, bukan supaya kita mendapatkan dari Tuhan sehingga kita memberi, tidak. Tetapi karena Tuhan sudah memberi kepada kita. Dan pemberian yang paling mahal, yang paling berharga, yang tidak bisa kita dapatkan dengan usaha, dengan cara apapun, itu Yesus mati di kayu salib. Dan sebelumnya dia datang sebagai sang bayi Natal. Bulan ini kita menantikan hari Natal. Sang bayi Natal lahir untuk kita, tetapi seterusnya itu mati di atas kayu salib untuk kita juga. Ini adalah pemberian yang tiada tara dan kita tidak mungkin balas. Dengan cara apapun kita tidak akan mampu. Tuhan beri kepada kita. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, saudara, kita tidak hanya sekedar tahu, tetapi kita lakukan. Tetapi kita lakukan berangkat dari hati yang suci, hati yang rela. Ya, kita mengetahui, lalu kita lakukan. Kita lakukan karena datang dari hati yang dibaharui, yang suci, juga pembaharuan budi yang Tuhan kerjakan di dalam hidup masing-masing. Menutup khotbah ini, ingatlah kita memberi karena Tuhan sudah memberi yang terbaik untuk saya dan saudara. Kita memberi bukan supaya kita dapat dari Tuhan. Kita tidak hitung-hitungan, tetapi kita memberi karena Tuhan sudah memberi. Dan di dalam pemberian ini, kita lakukan dengan sukacita dan penuh kerelaan hati. Sekali lagi, pemberian ini dilakukan dengan sukacita dan kerelaan hati. Tuhan memberkati kita. Amin.